Nyusul, oke. Ya wis, gini. Yang pertama mungkin nanti form yang APL 1-2 kemarin itu ada revisi dikit. Nanti ku share lagi besok. Siap. Yang bener kayak gimana. Nah, terus yang kedua, yang paling dekat ini kapan uji komnya? Tanggalnya? Kami Mas ya kayaknya. Tanggal 28 29 pengumpulan berkas tanggal 24 Mas Helmi. Iya, tanggal 24 pengumpulan. Jadi sebetulnya yang akan ditanyakan nanti di sana. Jadi kalian ngisinya apa itulah yang ditanyakan gitu. Keluar soal-soal dari yang pilihan kalian. Jadi apa yang kalian pilih itulah yang keluar gitu. Udah dapat pilihan semua belum? Belum. Kemarin ceritanya Mbak ikut tetap diminta. Kasnya untuk Invent Flora walaupun belum pernah ikut Invent Flora. Disiapkan dulu aja, nanti di sana bisa disampaikan. Belum pernah ikut. Saya cuma baca juknis. Tergantung asesornya, pertanyaan itu tergantung asesornya. Tapi kebanyakan pertanyaan semua asesor itu apa, langkah-langkah kegiatannya seperti apa, hasilnya apa, kendalanya apa, udah itu yang ditanyakan. Mas boleh ulang nggak persiapan? Persiapannya apa, terus pelaksanaannya, hasilnya, terus kendalanya. Rata-rata yang ditanyakan sama itu semua. Cuman pertanyaan lebih lanjutnya itu tergantung asesornya. Karena gini, pengalaman kemarin ada dibagi berapa kelompok. Tapi itu Dedi dia harusnya acara kan selesai interview sampai 8:30 malam. Nggak tahu tanyain apa aja. Jadi dia katanya ada prakteknya, ada demonya. Jadi tergantung asesornya masing-masing sih. Kalau misalnya asesornya suruh ke lapangan, bikin peta lah, inilah itulah, input GPS lah. Nah, tapi kalau misalnya yang santai-santai aja ya nggak diminta apa-apa. Kayak aku kemarin cuma suruh jelasin aja, suruh ditulis langkah-langkahnya aja di kertas, nanti jadi hasil demonya gitu katanya. Langsung aja kalau ada yang mau tanya. Halo. Mas yang Flora itu laporan termasuk laporan Invent Floranya kan? Yang dikumpulin. Laporan singkat Invent Floranya yang untuk PH aja. Laporan singkatnya doang kan? Laporan singkatnya aja. Bukan yang setebel-tebel itu ya. Laporan singkatnya aja. Kan ada kemarin share yang di situ Invent Flora. Lah, copy aja itu tinggal ganti daerahnya aja. Mas Helmi mau nanya dong, bikinnya itu per plot atau per 3 plot? Apa lah, gimana sih? Kalau itu sebetulnya ini dia asesorku, dia kan lebih menanyakan ke ininya, ke apa namanya? Dia malah belum baca sama sekali itu yang di apa namanya? Portofolio tuh nggak dibaca sama dia. Checklist doang sama dia Mas. Oke, Tapi Mas. tergantung Bro, asesornya ya. Mau nanya juga, Bro. Piye. Aku nih kan di PKH, Bro. Gara-gara mau ada uji kom, makanya aku dilibatkan
kegiatan event Flora itu. Aku kan nggak ngerti apa-apa, bro. Dunia baru lah menurut aku. Titiknya apa klaster pusnya? Jadi bikin klaster untuk ininya. Klaster tuh apa dulu, bro? Kan klaster juga definisinya. Baca juknisnya Justru jauh. itu Jadi kan jadi 3 kilo. Regu 5 plot. Tan itu yang 1.5 plot itu satu klaster. Satu gimana ya yang kehutanan tolong jelaskan. Aku nggak ngerti teknisnya ada. Jadi bikin 5 titik, 5 titik itu jaraknya 3 kilo. Aku nggak ngerti lah yang namanya pusat klaster apa, pokoknya di 5 titik itu jaraknya 3 kilo. Nanti di tiap titik itu bikin 100 kali 100. Sama tengah. 100 kali 100, oke. Nah, yang dihafalkan itu kalau itu untuk anakan kan 2 meter 2 meter untuk itu titik pertama kali. Iya. Pertama kali kita ngukur. Itu bro, aku nggak pernah lihat ada tiang bro, pohon. Jadi ya kalau narik 100 meter lebih bagusnya Kak, jawabnya jangan pakai GPS Om, pakai tali rafia. Azimut 100 derajat, nah itu pakai rafia nariknya 100 kali 100-nya. Oke ya. Tiang itu yang tanaman tapi yang masih apa ya, masih kalau orang kehutanan bilangnya apa ya, masih kecil-kecil tapi udah agak di bawah 5 ini sih 5 sampai 19 diameternya. Oh, diameternya di bawah 5 cm. Enggak, 5 sampai 20. Oh, tiang tuh 5 sampai 20 ya. Nah, kalau udah 20 ke atas pohon. Waduh, ngapalinnya tuh di mana, bro? Nah, itu pokoknya hafalin dulu lah. Jadi 1 meter itu apa namanya? Tadi anakan. 2 meter pancang. 5 meter tadi tiang, 17,8 pohon. Nanti ada anakan bambu. Itu keluar tuh bambu 10 meter ya? 7 soalnya 7. Jadi yang soalnya tuh kalau tidak salah dia 3. Jadi apa yang itu soalnya keluarnya itu nanti. Soalnya berapa Mas Helmi? Soalnya 25 kayaknya. 25 udah esai sama pilihan ganda. Esainya 7. Esainya 7 berarti sisanya pilihan ganda. Sama semua itu semua orang. Tergantung kalau PH pertama sama semua. Oke. Nah, itu kalau itu walaupun bobotnya cuma 20%, tapi kalau misalnya di bawah passing grade remedial itu online apa
tes online-nya itu. Ya udahlah, remedial aja lah. Remedial sampai lulus kan? Gak ngerti kalau itu. Buat teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan langsung Langsung aja. ditanyakan aja. Terkait praktek Itu lapangan, semua. hampir semua ikut praktek lapangan atau gimana sih? Kan Itu misalnya, tergantung asesornya. iya maksudnya tergantung asesornya. persentase kemarin teman-teman yang ikut sebagian besar praktek lapangan atau enggak sih? Satu kelompok aja praktek lapangan. Oh, satu kelompok. Ya kelompoknya Ucok lah itu ya. Nggak jadi, pakai kirologi aja katanya. Kirologi. Kan sebenarnya kita aspek teknisnya kan pakai Spiegel toh. Iya. Aku kemarin nyoba Bilang pakai aja yang alat Spiegel nggak kebaca. yang alat kira-kira mereka nggak sebut aja alat yang kira-kira mereka nggak Kebaca punya. Kalau itu. mereka punya Spiegel bilang agak. Pakai apa? Bilang Spiegel. Itu spidol sama Haga tuh apa, guys? Tolong yang kehutanan jelaskan itu ke Yuda, Spiegel itu apa? Itu kayaknya mataku yang rusak deh, nggak bisa ngelihat si hitam putih zebra cross angka-angka Harus yang diatur. makanan itu. harus diatur pencahayaannya memang Mbak Yus sebelum digunakan. Perhatikan arah mataharinya kan Yud, harus dipastikan dulu. Kemarin kamu ngukur tinggi pohonnya pakai apa waktu Pohon. event? Ukur tingginya. Wah, nggak ngerti aku, bro. Manja tuh. Nanti kalau ditanya bilang aja pakai monyet diikat meteran terus naik monyetnya. Spiegel itu, oh ya, Lepasin mengukur tinggi pohon. rafianya sampai berapa meter. Tinggi pohon. Tapi dulu Hel, Hmm. identifikasi pohon pakai monyet loh, serius. Nah, betul makanya kalau bilang aja kok gitu di daerah saya gitu. Jadi memang nggak. Kalau di Jakarta pakai itu nggak tahu Pak, saya pakainya ini daerah saya bilang gitu. Bro, yang Hei. Apa? soal pengukuran aja gitu. Kalau yang di pilihan bisa, tapi kalau yang 3 ini itu nggak bisa. Udah mutlak ya. Soalnya apa aja, Bang? Mas Helmi, Bang. Soalnya yang maksudnya soal apa nih? Habis yangnya. Soal yang inti. Soal capek. Jadi yang digunakan untuk rencana kerja PEH ini 3A gitu enggak kan? Mampus kalau itu mau dihapus. terus apa yang kemarin aku milih IG gitu. Gimana nih, apakah kami yang belum pernah apakah cukup melampirkan juknis atau buat SPT abal-abal? Kalau kemarin Mbak Muum kan sempat dia nggak ngirim kan katanya kan. Diminta untuk diminta. Ya itu yang diminta, apakah cukup juknis atau harus sampai laporan? Itulah Mbak Muum bisa lesson dia ke aku soalnya diminta deh. Bikin SPT abal-abal aja. Iya sih, gampang aja sih kalau itu mah. Kali konten hutan nggak sih? Kalau itu kan 5 titik ya. 5 ya. klaster. 5 klaster. Apalah klaster itu.
Bang Fat, jelasin lagi dong Bang yang flora ini gimana bedanya sama enum. Flora aku sama sekali nggak ngerti, bro. Kalau enum ke satu titik aja dia klasternya. Oh, cuma 3x3. Kalau yang si flora ini 3x3 itu. 5 jarak, setiap 5 titik itu jaraknya 3 kilo. Di setiap titik itu bikin apa sih namanya, PSP TSP apa ya sih? 5 subplot. Kalau di Impen Hutan 5 subplot. Bikin 5 subplot. Jadi itulah, jadi apa namanya, 100 kali 100 ya di tiap titik. Di titik ujungnya sama tengahnya itu pengamatan tadi yang 1 meter, 2 meter itu. Satu subplotnya itu ya itulah yang tadi semai panjang tiang pohon. Nah itu enak tuh kalau pakai papan tulis nanti digambar. Tapi, ya nggak bisa ini ya. Di apa namanya di Juknis P outputnya Impen Hutan kan 1 plot saja, jadi cukup jelaskan 1 plot saja. Bikin aja 1 plot laporannya. Nggak usah sampai 5 klaster. Itu apa, indeks nilai penting itu. Itu ditanyakan nggak, Hel? Enggak, ya kalau misalnya nanyakan apa, misalnya gini, kalau asesorku kemarin ya kita apa yang kita sebutkan itulah yang dia tanya gitu. Kalau misalnya kita nggak nyebut itu ya nggak ditanyakan sama dia. Walah. Jadi nggak usah nyebut apa-apa ya? Nggak usah nyebut apa-apa. Enggak, maksudnya tentang IMP. Maksudnya nggak usah nyebut yang susah-susah, nanti malah ditanyain lagi. Berarti ya jelasinnya pertama secara umumnya aja kali ya Mas ya. Jadi gini aja lah, kalau aku sih tipsnya, kalian kalau bisa kan nanti muncul tuh asesornya siapa. Nah itu cari backgroundnya gitu. Kalau misalnya dia backgroundnya orang Invent Flora ya kalian harus belajar Invent Flora gitu. Kalau telah ada si asesornya berapa lama Mas? Cari di Google. Bener, kalau kemarin gini, kita tahu asesornya itu kapan Mas? Jadi kemarin asesorku itu kan dia apa namanya, WI kan, muncul namanya. Ya, ku search di Google kan keluar tuh di LinkedIn tuh, ya kan? Nah itu dilihat nanti pelatihan yang dia ikutin apa aja. Oh my god. Gitu. Ya kalau udah tahu backgroundnya kita bisa ini, misalnya dia nggak ngerti tentang Invent Flora ya kita bisa ngomong seadanya aja. Karena kemarin ada yang seniorku kan ikut juga, dia Kemuda. Nah itu memang ahlinya Invent Flora, jadi pertanyaannya ya lebih mendalam ke Invent Flora. Invent Flora. Ya itu sih ukur diameter tinggi. Jadi ini ya apa namanya, yang paling susah kayaknya Invent Flora ya teman-teman ya. Karena nggak pernah diikutin. Jadi dibayangin aja nih. Pertama kita bikin apa namanya, bikin titiknya. Gimana cara bikin titiknya? Lah nanti kan biasanya yang ini KPH kan. Biasanya kan Invent Flora yang banyak itu di KPH. Lah nanti KPH yang di tiap-tiap apa, sebutin aja, kalau di Kalbar itu SK 144 penetapan wilayah KPH kan ada lampirannya, daerahnya. Itu nanti di-overlay sama ini, sama tutupan lahan. Iya, ya. Nah, nanti setelah di-overlay sama tutupan lahannya dipotong tuh. Nanti dipisahkan yang non-hutan sama hutan. Dikeluarkan yang non-hutan. Kan sisa yang hutan tuh. Setelah sisa yang hutan, itu dibikin porsinya. Yang paling banyak, dia akan mendapat titik survei paling banyak. Nah, kalau udah dapat itu udah dapat kan titik plot-plotnya. Nah, nanti habis itu baru ke lapangan tuh persiapannya apa aja, bawa GPS, peta kerja segala macam, jelaskan itu. Sebutkan aja peta kerja, GPS, personal use, tracking unit. Nentuin titiknya dia sembarang di dalam hutan itu. Itu tadi tergantung stratanya. Jadi stratanya tadi itu kalau misalnya kan udah dipisahin non hutan sama hutan. Nah, nanti di yang porsi paling banyak, porsi paling banyak. Porsi jumlah klaster. Jadi kalau misalnya nih hutan keringnya luasnya
mendominasi 70%, ya dia yang dapat banyak. Nanti rawannya cuma berapa gitu. Maksudnya titik plotnya itu diletakkan di mana aja atau ada caranya gitu loh menentukan titik plotnya itu di mana di hutan yang strata A misalkan seperti itu. Ya di pakai apa namanya? Kalau kita pakai grid, maksudnya di gridnya nanti misalnya ada 5 nih. Halo. Tapi jangan nabrak izin. Halo. Halo. Aku coba tambahin ya, Nah, tapi kalau itu. salah tolong dikoreksi. Jadi dari yang aku baca dari Juknis, itu sebenarnya ini kan kalau invent flora itu lebih ke inventarisasi hutan dan emang fungsinya untuk tata hutan dan tata hutan dan rencana pengelolaan untuk RPHJP-nya KPH. Jadi kalau bikin grid dari awal itu beda kayak grid cluster yang grid enum atau reenum itu kan udah ditentuin ya. Kalau KPH ini setahu aku kan ada wilayah KPH itu. Dari wilayah KPH itu kita bikin fishnet gitu loh. Jadi kebentuk grid bikin fishnet 3 kilo kali 3 kilo ukuran 100 kali 100. Dari situ nanti kan udah ada fishnet tuh di wilayah KPH-nya. Dari wilayah KPH itu di overlay lah sama kawasan hutan. Dari Juknisnya itu kita pilih lagi yang tutupan lahannya masuk 6 kategori kalau nggak salah. Hutan sekunder, primer, pokoknya sekunder, primer, sama mangrove dan lain-lain. Itu ada 6 ada di Juknisnya kalau nggak salah. Selain berhutan, terus yang kedua kalau bisa nggak nabrak izin, maksudnya nggak ada izin pemanfaatan di sana. Pemanfaatan maupun penggunaan. Terus apalagi ya, setelah itu udah dipilih nanti strata-strata dan penutupan lahan yang 6 tadi itu. Kalau luasan strata A lebih gede, berarti strata A dapat jumlah ukuran plot lebih banyak. Itu juga disesuaikan dengan anggaran yang udah dibuat di IPA kita. Kalau misalnya ada 10 plot, strata A ada 70%, strata B 30%, berarti strata A dapat 7 plot, strata B dapat 3 plot. Gitu sih kalau nggak salah. Makasih Penta. Nah, itu lebih sistematis. Itu lebih sistematis. Kalau aku jelasin kan kesana kemari. Gitu teman, nggak salah ya. Kalau Udah nggak tapi salah kayak gitu. kalau bisa juga tetap usahakan dekat dengan kelas, maksudnya mengikuti grid enum dan reenum. Terus walaupun udah dibikin grid, kalau misalnya plot itu nggak bisa dituju karena keterbatasan akses, biayanya nggak sesuai juga, maksudnya nggak sesuai lah dengan apa yang diingin, itu bisa digeser plotnya, asalkan tetap di tutupan lahan yang diinginkan gitu loh, di strata yang sama. Kan kalau bikin grid fishnet gitu dia udah terotomatis bikin 3 kilo ya nggak apa-apa Plot lain. Iya maksudnya geser nggak apa-apa, tapi tetap jarak antar plotnya tuh 3 kilo gitu loh kalau plotnya berdekatan. Gitu sih kalau nggak salah Mas. Kalau salah tolong dikoreksi. Jadi kalau di tempatku itu dia misalnya kan 5 titik ya, 5 titik harusnya. Nah, tapi kita biasanya bikin ada 8 titik ke titik yang lain gitu sebagai kompensasi gantinya. Tapi tetap harus 5 yang dicapai. Iya, 5 klaster untuk satu regu kan. Iya. Tapi nggak nyampe sedetail itu kok Tapi kan tanyanya kemarin. Tapi kan tidak sejauh itu kan untuk menentukan. Yang penting gini, mereka tanyanya itu bukan di atas kertasnya sih, mereka lebih tanya ke pengukuran di lapangannya. Iya. Itu tadi pakai spigel gimana, terus pakai P-band, ngukur P-band itu gimana gitu. P-band. Lebih ke teknis itunya. Karena kan perencanaan itu kan bukan di pertama ya kayaknya ya. Di muda apa ya? Yang perencanaan itu. Nggak ngerti.
Nggak tahu. Intinya itu pelajarin ini aja. Pokoknya dia bikin 5 klaster tadi. Dan di tiap klaster itu jaraknya 3 kilo. Setelah 3 kilo itu di setiap klaster bikin 100 kali 100. Nah, itu pengamatan di situ. Bro, Yuk. di dalam kotak 100 kali 100 itu kita itu jalan ke 5 titik kan di sudut-sudutnya kan? Nah, sudutnya betul. Di sudutnya yang 100 itu ada 4, di tengah 1 Ya, kan, jadi 5 kan ya? 5. Nah, di tiap titik-titik itu baru kita ukur 1 meter ada anakan, betul. 2 meter ada tiang, 3 meter ada pohon gitu kan ya? Betul. Nah itu tadi ada keluar tuh. Nah, Oke, siap. kayak gitu itu. Nah, Berarti sudah. Nah, 5 buah bisa 100 kali 100. Kita harus ngitung. satu hektar garisnya. Paling saya pikir Helmi mau jawab gini, tergantung asesornya. Kalau kita pengangkatan pertama Iya, ya, makanya PKH kan di Inventora juga diajar juga tapi lulus aja. Iya sih. Tulisannya. Iya, banyak soal sih. tertulisnya. Cuma tanya langkah-langkahnya gimana gitu aja. Oh, berarti memang paling banyak di Inventora ya? Karena itu memang basic ya, basic ini sih. Tapi ya lebih hampir sama. Yang kalian pilih itu juga menentukan loh. Nanti soalnya dia keluar di soal ABC-an sama esainya. Mas Helmi mau tanya, Mas Helmi ambil pilihan apa jadinya? Kemarin scoring sama pengajian hasil penafsiran tuh. Kalau scoring ditanyain apa, Mas? Scoring tanya langkah-langkahnya apa aja. Scoring itu apa, bro? Dan bapaknya kan nggak ngerti scoring ya. Aku ngomong panjang lebar juga nggak ngerti. Ya udahlah. Scoring itu apa, bro? Abang nggak ngerti juga ntar. Scoring kawasan, Mas. Maksudnya? Jadi Nilai, kalau kawasan nilai. tadi itu di scoring, kalau lebih dari 175 itu Allah. masuk Itu HR. harus pakai peta. Emang ada berapa? Ya, Ada berapa data yang dipakai? 3 tiga aja. Tiga aja. Iya, itu tadi yang Mas sebutin. Pantas rusak hutan kita yang dipakai cuma 3 aja parameternya. Enggak ada lagi, maksudnya ada lagi, tapi yang utama scoring itu gitu. Jadi Iya, ada pertimbangan itu. Ada pertimbangan lain kalau misal tanahnya tetap erosi,
erosinya tinggi, ada mata air, ada apanya gitu-gitu. Lupa. Oh, tapi yang paling menentukan parameter politis nggak ada ya? Nah, itu ada jadi juga, gini, itu juga bro. ada. Penilaian scoring itu ada faktor apalagi Opo? ya maksudnya Makanya- gini, dari warga itu kita Pak, jadi udah digugat ini itu lah, ternyata tutupannya juga masih bagus, nah itu masih bisa. Nanti politis juga bisa bro masuk, ini kayaknya nggak perlu jadi HL nih, bisa jadi HP ini, izin bisa nih masuk, nah jadi HL dia. Tapi jadi kan HP faktanya dia. itu tidak pernah jadi acuan tuh Hel. Iya, Tetap yang 3 nggak tadi pernah. itu. Karena rata-rata scoring di Kalber di bawah 175 nggak layak HL semua berarti. Iya karena kan ketinggiannya nih ya. Jadikan sawit semuanya. Kayaknya kalau Karena kan di politis sebetulnya semua kalau deh. bahas scoring lucu, karena gini, scoringnya pertama yang di parameter adalah jenis tanah, curah hujan, sama kelerengan kan. Nah, curah hujan sama jenis tanah sama semua ya, berarti yang menentukan cuma kelerengannya doang. Di atas berapa ribu, terus tanahnya emang erosi banget, kelerengannya tinggi, walaupun dia di bawah 175 tetap jadi hutan lindung gitu. Kalau nggak salah itu SK Permentan deh kalau nggak salah ya. Parameter permentannya ya, scoringnya aja. Soalnya ditanyain apa Mas? Itu aturannya pertama, kalau misalnya kita setiap pilihan kita dan yang pasti, yang apa namanya, yang inti, tanya pertama peraturannya apa dulu gitu. Allah, susah banget. Lah slide apa peraturannya Hel? Apa? Membuat slide. Wah nggak ngerti. Lah kalau telaan kawasan hutan apa dasarnya bro? Telaan itu aja pakai yang SK penunjukan hutan itu. Terakhir ya. Kan telaan kan kita pakainya cuma SK 733 sama PIP toh. Banyak sih kalau di tempatku banyak Hel. Apanya? Tuh pla piap. Wolo, mantap. Oh, Ngerti ya Hel. bukan dasarnya kita melakukan Mas telaan Helmi, itu Mas atas Helmi. Woi, Apa tadi coba sebutin apa aja dasarnya kalau telaah? 733 sama sama apa pipip lah. Sebetulnya kan kita wali datanya cuma 2 itu aja, sama tutupan lahan sih. Tutupan lahan. Nah, kalau ranger dasarnya apa? Itu. Oh, oke. Kalau range cuma 1 doang peraturannya, B10 doang ya? P10 sama ada yang penetapan jabatan PES loh, P berapa sih itu? Jabatan Lupa. P5 berapa? Yang ada fungsional PES itu loh. Nah, perempuan. Oh iya. Kemenpan berapa? Berapa? 50 ya? Tahun-tahun aku lupa semua. Aku bilang Pak, kalau tahun-tahun saya lupa Pak, saya search saja di itu. Mas Helmi. Mas Hel, Hei, yang jadi penguji atau asesor kita dari PKTL atau dari luar PKTL, Mas Hel? kemarin aku WI. UWI. Terus gimana? Suasananya gimana? Enak atau menegangkan atau gimana? Enak emang pakai lidah bro. Jadi Mana ini sembarang ikut makan. Ya kalau sepatu itu orangnya Asik. orang ngobrol sih enak, tapi dia textbook banget. Gitu. Jadi kemarin yang Mbak Muum terakhir lama-lama itu dia ngisi formnya lagi. Waduh.
Jadi tuh asesornya ngulang lagi, dicek lagi formnya satu-satu gitu. Jadi detail ya. Tapi kalau yang misalnya Jadi detail ya asesornya ya. tergantung asesornya. Kalau asesornya cowboy kan cepet orang. Iya, enaknya kalau cowboy kayak gitu. Ada seniorku dapat yang cowboy sebentar aja dia selesai udah. Cowboy itu Itu maksudnya enak. apa ya Mas Helmi? Ya, cincai itu lah. Hel, dengar isu enggak? Hah? Ujikom nanti via daring. Apa? Ujikom ya ini. Via daring. Heeh. Ada waktu yang belum bisa ditentukan gitu, udah tahu kapan katanya. Nah, ini pengumuman bagi teman-teman yang uji komnya di Samarinda. Di Samarinda lagi zona merah nih. Mending coy. Zona merah, Makassar zona hitam coy. Kemarin aku dirumpin coy, jauh dari peradaban. Ya. Sebentar aja. Jadi gini, asesorku itu jadi terburu-buru karena ulahnya sendiri. Dia lama. Kenapa, Mas? Pertama tuh lama, ngurus form lah, wawancaranya lama. Terus besoknya jadi buru-buru. Jadi ada yang wawancara ada 1 jam cuma 15 menit, cuma 30 menit gitu. Jadi nggak ada prakteknya. Kalau misalnya waktunya panjang bisa ada praktek. 7 atau 6 orang. 1 orang 1 jam wawancaranya. Jadi cuma 2 ya, ujian tertulis sama wawancara ya. Iya, kalau ada praktek. Aduh. Di dalam waktu wawancara itu, Bang. Iya. Tapi Ini kemarin sih ada juga nggak? asesor yang misalnya hari ini selesaikan wawancara, besok praktek. Oh, Itu ada. ada nggak kemarin yang nggak lulus? Agak Yang praktek itu dia ngambil yang kayak gimana itu Nah, pilihannya? kalau kamu ngambil GPS ya suruh ngunduh data GPS. Aduh, Gitu. saya ngambil numerasi. Cari yang ini aja, enumerasi nanti banyak ininya, apa namanya, cincongnya banyak nanti, jangan enumerasi. Mau tidak mau udah disuruh kumpul. Kemarin buru-buru. Cuma itu yang ada laporannya kan daripada Oh, kerja lama. enumerasi gimana? Apa aja yang ditanyain? Ya hampir sama kayak NPM Flora. Oh, gitu. Cuma kayak enaknya 1 kali belajar toh. Iya. Belajar impen ya belajar numerasi juga. Ini yang disuruh praktek selain GPS apa lagi? Kalau kemarin Mbak Muum tuh bikin apa poster itu loh. Oh, Pengumpulan data apa sih namanya? Pengumpulan data teknis ya. Iya. Oh iya. Nah, itu Itu buat habis berita itu Hel. data teknis. Slide. pengumpulan data teknis. Hel, kemarin ada yang nggak kemarin lulus ya, nggak? ada kemarin. Gini. Kalau bisa tuh yang ring sama apa namanya? Scoring sama penyajian citra digital. Nah, itu prakteknya yang penyajian citra digital cuma suruh cetak peta. Suruh cetak peta. cuma cetak aja, Mas. Cetaknya di mana? Ada plotter kayak di sana, Mas? Hah? Ada apa? Malah. Ada printer di situ tuh. Kemarin mungkin jadi printer ya. Mas Helmi kalau cetak mencetak jago lah. Tinggal ngeprint. Mas, berarti dia dicetaknya A4 aja gitu atau A3? 4 aja. Mas Helmi, Tapi mana nggak suruh nyetak nih. Kemarin nggak suruh nyetak, tapi aku liatin di lembarnya tuh, di lembar praktek. Nah, di lembar prakteknya peserta diminta untuk nyetak. Kalau scorer yang benar gitu. Tapi nggak disuruh praktek ujung-ujungnya.
Mas Helmi, rencana kerjanya yang Mas Ki bawa itu yang tahun 2000 hanya terkait Oh, batasnya berapa tahun? 2 tahun ya? Ya, setahun lah, 2019 lah bawa lah. Tapi emang rencana itu 2020 ya? Ya enggak Apa? Apa? Mas Helmi mau tanya dong, berkas fisiknya dikirim nggak? Apanya? Berkas fisiknya di email apa dikirim ke itu? Uak-uaknya. Dikirimin. Hati-hati loh. Ya Allah, belum ya Kemarin Allah. aku pengalaman kan itu kan berkas katanya paling lambat Jumat gitu kan. Taunya Jumat itu udah sampai sana harusnya. Jadi aku waktu hari Rabu itu ditelepon. Ini kalau nggak ngirim kan diganti orang lain loh katanya. Oh, gitu. ya, aku belum siap lagi. Mas Helmi, Siapkan dulu. Kalau enggak bukannya kalian ini loh, kalian di Klatpeh itu kan suruh bikin apa itu? Karya tulis lah inilah, itu aja kalian pakai, kalian kirim, nggak masalah, bikin kan SPT dari kepala balai. Video itu bisa juga tuh, video. Tapi kan kemarin udah terlanjur ini kan, diminta terakhir tanggal 3 Udah kirim. form kesediaan. Oh. Tapi bisa dikoreksi. Kemarin ya waktu aku datang di sana, ditanyain sama asesornya, ada yang ganti gak gitu. Oh, yang pilihan bisa Bisa. diganti. Jadi kemarin kalau prakteknya ya gitu. Nanti kalau misalnya ada yang dikoreksi, dia koreksi. Sip. Itu dia karena saya kemarin terlanjur ini sih udah karena buru-buru kan. Informasi tanggal 2 disuruh kirim tanggal 3 kesediaan. Ya udah sebarang saya tulis. Sebetulnya kesediaan sama itu ngirimnya nggak barengan nggak apa-apa. Kesediaan dulu nih, bersedia, besoknya baru kirim itu nggak apa-apa. Ya udahlah kan kemarin lulus semua kan? Lulus semua, nggak ada yang nggak lulus. Udahlah. Itu kan hal positif kan, sisi positifnya aja lah. Positif semua aja. Ada remedial? Kemarin yang remedial nggak ada. Nggak ada, ya udahlah nanti di Makassar adalah 1 orang. Enggak, soalnya yang nilai, yang nilai. Oh, ada Soleh, aman saya ada temanku. Yang nilai itu asesornya. Yang nilai ABC-nya asesornya juga loh. Oh, si Kendi juga. Aja lah asesornya itu. Kau bawakan apa dari Palu? Kau dari Palu kan ke Makassar, bawakan oleh-oleh. Oh, begitu ya? Bawa aja oleh-oleh apa gitu. Ke asesornya. Tidak perlu coy, rumah aku itu di belakang Balai Diklatnya Makassar. Sebab macam-macam Pak, sebom rumahnya Bapak ini. Form kesediaan tuh yang mana sih, Bang? Form kesediaan tuh yang mana deh? Kayaknya aku belum pernah ngirim deh. Kesediaan? Form kesediaan. Ada. Sama Kayaknya aku lagi Kau minta tolong Form kesediaan ada cetakan dulu? Julfi aja.